Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas mengenai neraka. Wih, seram kedengarannya. ya jelas seram, karena neraka adalah bersifat kekal. Itu di mana ada, saya udah nggak bisa bayangkan deh. Sudah, saya bahas saja mengenai neraka. Apakah neraka ada di Alkitab? Ya, ternyata kata neraka itu ada di Alkitab. Dalam Matius 23 ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ternyata ada kata neraka di Alkitab. Dan pertanyaannya, neraka itu ada di mana? Gitu, ya kan? Kalau fenomena yang sekarang nih, para pendeta itu kan suka kalau saya bilang sih berhayal. Mereka juga dari mimbar bilang, Bapak Ibu, saya ini dibawa ke neraka oleh Tuhan karena Bapak Ibu. Tuhannya lagi iseng apa tuh? Tuhan apa seperti itu? Neraka itu tempat siksaan yang kekal. Kalau mau tahu neraka, nggak perlu ke neraka, baca Alkitab. Itu sudah cukup. Kenapa harus diajak-ajak ke neraka lagi? Dan karena Bapak Ibu saya dibawa ke neraka. Saya sih nggak mau. Ini para pendeta Tritunggal nih, aneh-aneh aja itu. Suka berhayal, suka hoak. Neraka memang ada, tetapi ada di mana? Lalu pertanyaannya, apakah saat ini sudah ada? Jelas Alkitab mengatakan belum ada. Kenapa? Karena neraka itu nanti di dunia yang akan datang. Lautannya itu adalah lautan api. Itu yang pertama. Yang kedua, belum ada orang-orang yang dihakimi. Jadi tidak mungkin orang begitu mati langsung, salah, masuk neraka. Ini benar, masuk surga. Tidak begitu. Tuhan itu maha adil, harus melalui persidangan. Walaupun Tuhan sudah tahu ya, Allah itu sudah tahu. Tetapi harus dibuktikan melalui persidangan. Makanya ada persidangan di Wahyu 21 ya. Harus ada dulu penghakiman, maksudnya. Nggak main sembarangan, nggak kayak si John Calvin, si murtad itu, sesat. Dia katakan begini, Allah itu sudah menetapkan sebelum dunia diciptakan, sudah menetapkan orang-orang yang mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Nggak baca Alkitab dia. Bahwa Allah menginginkan semuanya selamat. Allah macam apa yang orang nggak tahu apa-apa diciptakan, sebagian masuk neraka, diciptakan sebagian masuk surga. Saya sudah katakan, kalau masuk surga sih enak selamanya. Tapi bagaimana kalau dia tidak tahu apa-apa, lalu diciptakan masuk neraka? Allah idiot. Iya. Jangan ikuti. Ikuti saja apa kata Alkitab. Ya. Jadi neraka itu belum ada.
Neraka itu ada di dunia yang akan datang. Ya. Setelah penghakiman. Kan mereka senang main logika. Yang begini aja logikanya nggak jalan. Oke? Okay? Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sekarang mati? Yang sudah mati, ya. Baik yang beriman kepada Yesus maupun yang tidak beriman. Mereka ada di mana? Alkitab mengatakan dalam Lukas 16 ayat 22, ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Oke? Okay? Orang miskin yang mati, yang beriman kepada Yesus, dibawa ke dalam pangkuan Abraham. Nanti akan saya jelaskan di mana Abraham itu berada. Oke? Okay? Nah, orang kaya yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah, ya, dia mati juga, dia dikubur. Ya, ayat 23 ya dari Lukas 16. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang yang mati yang tidak beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya Allah, dia dibawa ke alam maut. Tidak langsung ke neraka. Amin. Kita lihat lagi dalam Lukas 42 ya, 23. Lukas 23 ayat 42 ya. Waktu penjahat ini yang sebelah Yesus, yang disalib sebelah Yesus ya, dia berkata seperti ini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Perhatikan ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang mati dalam Yesus transit rohnya itu langsung ke Firdaus seperti Abraham tadi dan orang miskin tadi, tidak langsung ke mana? Ke surga. Jadi ya, pelan-pelan aja. Orang yang mati dalam Yesus dibawa ke Firdaus. Orang yang mati tidak percaya Yesus dibawa ke alam maut. Ya kan? Belum surga dan neraka, jangan bicara itu dulu. Itu hoak, itu pendeta yang suka turun naik surga dan neraka itu bohong semua itu. Ini yang saya baca ayat-ayat Alkitab. Ya. Dan juga ya, dari Firdaus ke alam maut itu tidak bisa bertukar tempat, gitu. Tidak bisa. Kita akan lihat lagi itu dari apa tadi Lukas 16 ayat 25 ya. Bukan, tadi Lukas 23 betul ya. Lukas 23 ayat 43 ya. 40. Oh, Lukas sorry. Benar, Lukas 16. Ya. Saya bacakan ya. Bahwa
dari Firdaus itu tidak bisa ke alam maut. Dari alam maut pun tidak bisa pindah ke Firdaus. Nih saya bacakan ya, supaya lebih ini lagi ya. Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami ya, dan engkau, ya, ini kata Abraham, terbentang jurang yang tak terseberangi. Dia tidak bicara jurang yang dalam, tetapi jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ya, dari Firdaus ke alam maut, ya, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi tidak ada itu ya perpindahan dari alam maut ke Firdaus, lalu dari Firdaus pun ke alam maut, itu nggak bisa, ya, nggak bisa bertukar tempat. Nah, yang ada di orang yang percaya yang mati dalam Yesus, ya, dia itu kan adanya di Firdaus. Nah, itu jurusannya nanti setelah penghakiman, sebelum penghakimannya, ya pada saat penghakiman lah ya, itu jurusannya surga pada saat penghakiman. Nah, orang-orang yang mati, ya, yang tidak percaya Yesus, yang saat sekarang ini ada di alam maut, itu jurusannya neraka. Itu pasti. 100%. Nah, sekarang kembali lagi. Lokasinya neraka itu di mana? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu ya. Iya kan? Kita lihat di Wahyu 20 ayat 10. Lokasi neraka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam. Jadi neraka adalah lautan api, lautan belerang, ada siang, ada malam. Itu ada di bumi baru. Jelas? Ya. Karena sorga itu selalu terang terus. Wahyu 21 ya, kita lihat Wahyu 21 ayat 23-nya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemudian Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Amin. Jadi neraka itu lokasinya adalah di dunia yang baru. Karena lautannya itu adalah lautan api, lautan belerang. Disitulah tempatnya. Tempatnya orang-orang yang mati, yang tidak percaya Yesus. Juga tempatnya si iblis. Amin. Lalu kapan roh manusia itu ya yang tidak percaya Yesus itu ya ke neraka? Ya itu tadi yang saya sampaikan pada saat penghakiman terakhir Wahyu 20 ya ayat 12 sampai 15 ya. Wahyu 20 ayat 11 ya. Nih. Hukuman yang terakhir.
Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Lenyap, bumi dan langit sekarang ini lenyap, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Tahta Yesus, tahta pengadilan. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, ya, yaitu kitab kehidupan. Nah, semua dibuka kitab, dan juga dibuka kitab kehidupan milik anak domba. Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Orang mati dihakimi. Pertanyaannya, ada yang lolos gak? Nggak ada. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Tuh, laut menyetor orang mati. Ini orang yang mati zaman Nabi Nuh nih. Ya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi ada 3 yang menyerahkan itu, ya, yaitu laut, ya, yang menyerahkan orang mati, ya, kerajaan maut dan maut, ya. Saya ulangi lagi, ya, laut, maut dan kerajaan maut itu yang menyerahkan orang-orang mati menurut perbuatannya. Dihakimi menurut kitab-kitabnya, dan satu pun gak ada yang lolos. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, ini Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu dilemparkan ke dalam lautan api. Kalau yang gak tertulis itu langsung dilempar. Nah, untuk menjadi namanya tertulis di Alkitab, saat ini percaya Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Lalu memberi diri dibaptis, baptisan yang benar, Alkitabiah. Tentang tenggelam, dibangkitkan. Itu baru namanya tertulis di Alkitab, di dalam kitab kehidupan anak domba. Simpel kan? Alkitab simpel. Cuma yang bikin sulit orang ngerti ini, yang bikin sulit itu para pendeta Tritunggal. Ya, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dipermudah? Untuk supaya mereka itu dipandang pintar. Iya kan? Dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Nonsen itu semua. Baca Alkitab, sederhana sekali bacanya. Alkitab itu. Karena Yesus tahu, kalau Alkitab itu bahasanya susah, maka orang-orang tua, yaitu yang sudah tua-tua itu, maupun anak-anak yang muda atau yang baru-baru masih itu, akan sulit untuk mengerti. Juga orang-orang yang nggak sekolah maupun pendidikan rendah, itu pun tidak akan mengerti. Nah, kalau mereka tidak mengerti, berarti mereka tidak mengenal Allah yang ada di Alkitab, Allah yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau mereka tidak mengenal Allah yang benar, akibatnya binasa. Yesus tidak mau itu. Makanya ditulis dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Itulah maka saya katakan, ini para pendeta Tritunggal ini bertobat nih. Apalagi kalau memakai bahasa-bahasa yang istilah-istilah yang yang ada di Alkitab. Kenapa mereka senang begitu? Karena mereka tidak menyembah Allah yang ada di Alkitab. Mereka kutip ayat-ayat Alkitab. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya, mereka tidak menyembah Allah itu. Allah yang ada di Alkitab adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu adalah Allah yang benar. Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Allah yang dahulu,
sekarang dan sampai kapanpun itu Allah. Mereka tidak menyembah itu. Mereka hanya menyembah Allah ciptaannya si Tertullianus. Itu sesatnya di situ. Tertullianus bukan nabi, bukan rasul, tapi dipercaya. Oke? Nah, kembali kita ke Alkitab. Neraka belum ada. Lokasinya nanti setelah penghakiman itu ada di dunia yang baru. Nah, dunia yang baru itu lautannya itulah lautan api. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat ya paling tidak sebuah pemikiran ya, bahwa Bapak Ibu dapat memahami Alkitab dengan membacanya. Bapak Ibu dapat mengenal siapa Allah yang di Alkitab dengan membaca Alkitab. Mintalah Roh Kudus yang adalah Yesus. Yesus itu Roh Kudus, ya. Itu ya, yang untuk menerangi pikiran Bapak Ibu sekalian. Sehingga berlaku Lukas 24 ayat 45. Yesus sendiri yang adalah Roh Kudus akan membuka pikiran Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengerti kitab suci. Ya, tidak seperti sekarang. Coba saya tantang Bapak Ibu ya. Yang Tritunggal ini ya. Jika Bapak Ibu berdoa ya, coba berdoa pada siapa? Bingung kan? Bapak Ibu berdoa kepada Yesus, Yesus dalam nama Bapa, Bapak Ibu berdoa kepada Bapa. Bingung, Bapak Ibu tidak tahu siapa Allah yang sebenarnya. Karena ini yang diputar balik. Ya, 3 pribadi, 1 Allah. Bohong itu semua, nggak ada itu pribadi. Allah pribadi tidak ada, Allah Tritunggal tidak ada. Ya. Jadi itulah, Bapak Ibu jangan mau disesatkan. Ya. Kembali ke Alkitab. Ingat, ya, salah menyembah binasa. Jangan main ya. Salah menyembah binasa. Apa kata Alkitab? Ikuti saja. Amin. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu ya, sehingga apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Saya mengasihi Bapak Ibu sekalian dalam nama Yesus. Shalom.